Dalam dunia yang semakin digital, kecepatan dan juga keandalan jaringan menjadi faktor krusial dalam komunikasi data. Namun, banyak perusahaan yang masih mengalami masalah seperti keterbatasan bandwidth, gangguan transmisi, dan juga kesalahan data saat pengiriman informasi. Nah, saya Resta Agustina dengan NIM 09011282328110 dari kelas SK4B ingin membahas tentang bagaimana sih media transmisi baik analog maupun digital menjadi solusi untuk mengoptimalkan infrastruktur jaringan. Media transmisi itu adalah jalur komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data dari satu titik ke titik lainnya. Media ini dapat berbentuk kabel fisik atau jaringan nirkabel yang memungkinkan informasi dikirim dalam bentuk sinyal listrik, gelombang elektromagnetik, atau cahaya. Lalu, apa perbedaan antara digital dan analog? Dalam dunia komunikasi dan juga teknologi informasi, data dapat dikirimkan melalui dua jenis media transmisi, yaitu analog dan juga digital. Kedua jenis media ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam cara mereka mentransmisikan data. Yang pertama, yaitu media transmisi analog. Transmisi analog ini menggunakan sinyal kontinu, yang berarti data dikirim dalam bentuk gelombang yang terus-menerus mengalir. Contohnya, yaitu kabel tembaga, di mana ini umum digunakan dalam jaringan telepon tradisional, dan juga gelombang radio yang digunakan dalam siaran radio. Namun, media analog memiliki kelemahan, yaitu media ini rentan terhadap gangguan dan noise, perubahan lingkungan seperti cuaca atau interferensi dari perangkat elektronik lain dapat menyebabkan distorsi pada sinyal analog, sehingga mengurangi kualitas data yang diterima. Di sisi lain, media transmisi digital menggunakan sinyal diskrit berupa bilangan biner 0 dan 1. Media ini mengirimkan data dalam bentuk pulsa listrik atau cahaya yang memiliki nilai pasti, sehingga ini stabil dan juga efisien. Untuk contohnya yaitu fiber optik yang mentransmisikan data melalui cahaya dengan kecepatan tinggi dan minim gangguan, serta jaringan nirkabel modern seperti Wi-Fi yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan teknik modulasi digital untuk mengirimkan data dengan akurat, sehingga lebih tahan terhadap gangguan dan juga memiliki kecepatan yang tinggi serta lebih efisien dalam penggunaan bandwidth. Nah, agar kita bisa lebih mudah dalam memahaminya, sekarang kita akan mensimulasikan bagaimana sih proses migrasi suatu perusahaan dari menggunakan DSL ke fiber optik. Di sini ada sebuah contoh kasus di mana sebuah perusahaan telekomunikasi menghadapi kendala dalam jaringan mereka yang masih menggunakan DSL berbasis kabel tembaga. Masalah utama yang sering terjadi adalah keterbatasan bandwidth dan penurunan kecepatan saat lalu lintas data tinggi yang berdampak pada kualitas layanan mereka. Lalu, solusinya apa? Yaitu mereka
beralih dari DSL ke fiber optik. Nah, di mana hasilnya? Yaitu sebelum migrasi, jaringan mereka hanya mampu mencapai kecepatan maksimal 20 Mbps dengan latensi yang tinggi dan koneksi yang kurang stabil. Namun, setelah beralih ke fiber optik, kecepatan jaringan meningkat hingga 10 kali lipat. Latensi menjadi lebih rendah dan jaringan lebih tahan terhadap gangguan eksternal. Berikut adalah grafik perbandingan sebelum dan juga sesudah migrasi dari contoh kasus pada perusahaan tersebut. Dalam jaringan berbasis kabel tembaga, data dikirim menggunakan sinyal listrik, di mana rentan terhadap gangguan elektromagnetik dan keterbatasan jarak. Namun, setelah migrasi ke fiber optik, data dikirim dalam bentuk pulsa cahaya yang memungkinkan transmisi lebih cepat, stabil, dan mampu menangani lebih banyak lalu lintas data. Nah, dari simulasi ini kita sekarang bisa memahami lebih jelas bagaimana sih teknologi fiber optik dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan perusahaan secara keseluruhan. Kita telah mensimulasikan bagaimana media transmisi digital dan analog bekerja, serta bagaimana perusahaan dapat meningkatkan efisiensi jaringan mereka dengan beralih ke teknologi yang lebih canggih. Nah, sekarang mari kita lihat ringkasan keunggulan media transmisi digital dibandingkan dengan analog, di mana media digital seperti Wi-Fi dan fiber optik mampu mencapai kecepatan gigabit per detik atau GPS, jauh lebih cepat dibandingkan kabel tembaga yang terbatas dalam megabyte. Lalu, untuk gangguannya, di sini media digital lebih tahan terhadap interferensi. Sementara untuk media analog ini lebih rentan terhadap noise dan gangguan cuaca. Lalu, untuk bandwidth-nya, pada jaringan digital memiliki kapasitas data yang lebih besar, memungkinkan lebih banyak pengguna untuk mengakses internet tanpa penurunan kualitas. Dari segi stabilitas, koneksi digital lebih stabil dan tidak mudah terganggu oleh faktor eksternal. Sedangkan analog bisa mengalami gangguan sinyal. Untuk biaya awalnya, memang investasi awal untuk media transmisi digital itu lebih mahal. Tetapi, dalam jangka panjang lebih efisien karena biaya perawatannya lebih rendah dibandingkan dengan biaya perawatan kabel tembaga. Lalu, untuk efisiensi energinya, di sini teknologi digital itu lebih hemat daya, sementara media analog itu cenderung lebih boros energi. Jadi, manakah yang lebih baik antara media transmisi analog dan juga media transmisi digital? Untuk perusahaan yang menginginkan jaringannya lebih cepat, stabil, dan juga minim akan gangguan, maka media transmisi digital seperti fiber optik atau Wi-Fi 5 GHz adalah pilihan yang terbaik. Namun, jika perusahaannya lebih mempertimbangkan biayanya, maka untuk media transmisi analog seperti kabel tembaga itu bisa menjadi pilihan, tetapi perlu diingat bahwa itu akan mengurangi kecepatannya, yaitu terbatas dan juga rentan terhadap gangguan.